Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naraniza Putri Irawan dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Geofisika, Universitas Lampung, NPM 2015 05 10 10. Jadi, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang kegiatan PKKMB Universitas Lampung tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 21 September sampai tanggal 25 September 2020. Gerakan revolusi mental di era revolusi Industri 4.0 dan New Normal COVID-19 dalam rangka kokohnya ketahanan nasional. Revolusi mental adalah suatu gerakan seluruh masyarakat, pemerintah, dan rakyat dengan cara cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategis yang diperlukan oleh bangsa dan negara untuk mampu menciptakan ketertiban dan kesejahteraan rakyat, sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Terdapat 3 masalah bangsa. Yang pertama, merosotnya perlindungan negara, yang kedua, lemahnya sendi perekonomian negara, dan yang ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Nilai-nilai revolusi mental. Yang pertama integritas, yang kedua kerja keras, dan yang ketiga gotong royong. Ada 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga NKRI, dan yang kedua Bhinneka Tunggal Ika. 4 peran pemuda dan mahasiswa. Yang pertama Agent of Changes, yang kedua Social of Control, yang ketiga Moral Force, dan yang keempat Iron Stock. Sistem pendidikan tinggi dan kebijakan merdeka belajar kampus. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bahaya intoleransi, radikalisme, terorisme, dan narkoba. Intoleransi merupakan tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi palsu atau prasangka yang berlebih. Pengertian radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Paham atau menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Narkoba merupakan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Obat yang mampu memberikan efek halusinasi, daya rangsang, dan penurunan kesadaran. Agar mahasiswa tidak terlibat dalam intoleransi, radikalisme, terorisme, dan narkoba. Yang pertama, memperkuat ilmu pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, memperkokoh kehubungan kekeluargaan dan pertemanan dalam kasih sayang serta saling melindungi. Dan yang ketiga, bergaul dalam lingkungan sosial yang baik dan bersih. Norma dan etika kehidupan mahasiswa di kampus. Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa yang pertama, memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Yang kedua, memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum UNILA guna memperlancar proses pembelajaran. Yang ketiga, mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi. Kewajiban mahasiswa yang pertama, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan rektor. Yang kedua, mematuhi semua ketentuan yang berlaku di UNILA. Yang ketiga, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan UNILA. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi di era new normal COVID-19.
Pencegahan lingkungan berasal dalam berbagai bentuk. Yang pertama polusi udara, yang kedua polusi air, dan yang ketiga polusi tanah dan lain-lain. Untuk dijadikan pengingat, yang pertama berhenti merokok atau setidaknya ikuti tanda dilarang merokok. Yang kedua, gunakan bensin tanpa timbal di kendaraan Anda. Yang ketiga, rawat kendaraan Anda dengan baik untuk menghindari emisi asap. Yang keempat, jangan buang sampah sembarangan. Yang kelima, mulailah membuat kompos daun coklat di halaman rumah dan sisa-sisa sampah hijau dari dapur. Yang keenam, patronkan makanan dan barang lokal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.